Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan nama saya Dr. Nadia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pada hari ini, yaitu adalah mengenai diabetes mellitus. Mungkin Bapak dan Ibu sudah familiar ya dengan diabetes mellitus. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu diabetes mellitus itu apa. Jadi diabetes mellitus itu merupakan suatu penyakit Bapak dan Ibu. Penyakitnya ini sendiri yang ditandai dengan adanya peningkatan gula darah. Jadi ketika Bapak dan Ibu cek di gula darahnya itu ada terjadi peningkatan gula darah. Hal ini bisa disebabkan karena adanya kelainan. Kelainannya itu adalah kelainan di insulin. Kelainan ini bisa karena kelainan di sekresinya, ataupun kelainan pada kerja insulinnya, ataupun bisa dua-duanya yang menyebabkan gula darah Bapak dan Ibu itu sendiri meningkat. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, diabetes mellitus di seluruh dunia itu sangat banyak nih penderitanya. Bahkan di Indonesia sendiri terjadi peningkatan. Trennya itu selalu meningkat untuk diabetes mellitus. Bahkan dari total populasi penderita diabetes mellitus di Indonesia itu sendiri sudah 8,5%-nya. Nah, kenapa penderita diabetes di seluruh dunia ataupun di Indonesia itu terus meningkat? Karena berbarengan nih dengan peningkatan kasus obesitas. Mungkin Bapak dan Ibu juga sebelumnya sudah dijelaskan juga mengenai obesitas. Jadi obesitas yang meningkat itu bisa juga menyebabkan terjadinya peningkatan diabetes mellitus, di mana dalam 5 tahun terakhir terjadi peningkatan daripada kasus obesitas. Kasus obesitas di Indonesia itu dari 14,8% meningkat menjadi 21,8%, di mana peningkatan daripada kasus obesitas ini juga meningkatkan kasus diabetes di Indonesia. Nah, kasus obesitas itu dikatakan ketika dilakukan pengukuran lingkar pinggang pada laki-laki itu lebih dari 90 cm dan lebih dari 80 cm pada perempuan. Nah, hal inilah yang dapat meningkatkan prevalensi ataupun kemunculan daripada kasus diabetes mellitus itu sendiri, terutama di Indonesia. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu yang sebelumnya sudah pernah mengalami diabetes ataupun yang belum mengalami diabetes, diabetes itu sendiri memiliki adanya gejala-gejala khas. Gejala khasnya ini disebut dengan 4P. 4P itu terdiri dari yang pertama adalah poliuria. Poliuria ataupun Bapak dan Ibu itu mengalami buang air kecil yang lebih sering daripada biasanya. Lalu juga mengalami adanya polidipsi, yaitu Bapak dan Ibu mengalami adanya rasa haus yang terus-menerus. Lalu yang ketiga, ada yang disebut dengan polifagi, di mana Bapak dan Ibu mengalami makan makanan yang berlebihan gitu, rasa lapar yang berlebihan, jadi keinginan untuk makannya itu jadi meningkat. Lalu juga ketika makannya sudah banyak, terus juga minumnya sudah banyak, tapi Bapak dan Ibu mengalami penurunan berat badan, tapi tidak tahu penyebabnya. Gitu. Itu bisa um, ke arah diabetes mellitus gitu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah mengalami adanya gejala-gejala yang sudah dijelaskan. Selain gejala yang tadi 4P itu, diabetes mellitus ini juga memiliki adanya beberapa gejala-gejala lain ataupun keluhan-keluhan lain. Tapi ini tidak spesifik ya Bapak dan Ibu, contohnya itu adalah lemas, kesemutan, gatal, muntah kabur, ataupun gangguan ereksi pada pria. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mengalami hal ini juga belum tentu mengalami diabetes. Nah, untuk memastikan Bapak dan Ibu ini sudah mengalami diabetes ataupun tidak, maka kita harus melakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaannya itu adalah pemeriksaan gula darah di laboratorium. Nah, mungkin Bapak dan Ibu yang sudah pernah diperiksa ya, yang pertama itu kita bisa melakukan pemeriksaannya itu adalah gula darah puasa, di mana pemeriksaan gula darahnya setelah Bapak dan Ibu itu berpuasa minimal 8 jam. Nah, dikatakan Bapak dan Ibu mengalami diabetes ketika hasil dari pemeriksaan gula darah puasanya itu lebih dari 126. Atau kalau misalnya Bapak dan Ibu mengkonsumsi glukosa 75 gram, lalu ketika dilakukan pemeriksaan itu di atas 200, itu juga bisa dikatakan diabetes mellitus. Atau kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah memiliki gejala, lalu juga ketika dilakukan pemeriksaan tanpa puasa itu lebih dari 200, itu juga sudah dikatakan sebagai diabetes mellitus. Atau Bapak dan Ibu melakukan pemeriksaan yang mungkin lebih spesifik lagi yang disebut dengan HbA1c. Dikatakan diabetes kalau sudah lebih dari sama dengan 6,5%.
Ini untuk kriteria diagnosisnya yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi salah satu saja, baik itu gula darah puasa, ataupun gula darah sewaktu, ataupun HbA1c yang sudah mengalami peningkatan, itu sudah bisa dikatakan diabetes. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah terdiagnosis diabetes, maka cara untuk mengobati diabetes itu bagaimana sih? Nah, untuk pengobatan daripada diabetes itu tidak hanya melalui konsumsi obat-obatan Bapak dan Ibu ataupun suntik insulin jika Bapak dan Ibu itu disuntik insulin. Ternyata pengobatan diabetes ini sendiri sangat kompleks. Jadi Bapak dan Ibu tidak hanya mengkonsumsi obat tapi juga harus memperbaiki pola hidup gitu, memperbaiki gaya hidup dengan cara pengaturan daripada pola makannya. Lalu juga Bapak dan Ibu harus beraktivitas fisik sesuai dengan kemampuan Bapak dan Ibu. Serta Bapak dan Ibu harus terus membaca mengenai penyakitnya, harus terus menambah pengetahuan mengenai penyakit, cara mencegah komplikasi, dan bagaimana cara pemantauan gula darah secara berkala. Gitu ya. Lalu ketika misalnya Bapak dan Ibu sudah mengalami diabetes, otomatis kita berusaha untuk mencegah tidak terjadinya komplikasi diabetes atau mencegah supaya diabetesnya ini sendiri tidak semakin parah. Nah, beberapa komplikasi yang bisa muncul ketika Bapak dan Ibu mengalami diabetes itu ada banyak. Nah, yang paling sering itu adalah yang pertama adalah gangguan penglihatan atau disebutnya retinopati diabetik. Lalu juga bisa menyebabkan gangguan ginjal atau yang disebutnya nefropati diabetik. Lalu juga bisa menyebabkan kerusakan saraf yang disebut dengan neuropati diabetik. Gangguan saraf ini nanti bisa menyebabkan Bapak dan Ibu kehilangan sensasi rasa, kesemutan, sehingga nanti gampang luka dan bisa menyebabkan terjadinya amputasi. Nah, tapi yang perlu diingat untuk komplikasi ini sendiri tidak berbarengan langsung gitu ya Bapak dan Ibu. Biasanya komplikasi ini munculnya secara bertahap dan kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah terdiagnosis diabetesnya itu mencapai 10 sampai dengan 15 tahun, biasanya untuk komplikasi ini kemungkinannya itu sendiri lebih sering terjadi gitu dibandingkan jika Bapak dan Ibu masih di tahap awal gitu untuk diabetesnya. Nah, oleh karena itu kita harus mencegah untuk terjadinya komplikasi diabetes ini. Nah, cara untuk mencegah komplikasinya itu sendiri harus apa? Yang pertama yang paling penting adalah minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Bisa minum obat ataupun suntik insulin, yang penting yang dianjurkan oleh dokternya harus secara teratur, harus diminum setiap hari. Lalu yang paling penting juga harus selalu check up rutin ataupun menjaga kadar gula darahnya, harus dikontrol terus gitu. Harus dicek apakah sudah mulai adanya penurunan ataupun kalau misalnya masih tinggi apakah perlu nanti untuk ditambahkan obatnya atau dinaikkan dosisnya. Lalu yang paling penting juga pengaturan pola makan, makan makanan yang sehat, yang banyak sayur dan buah dan mengurangi lemak, gula, dan juga asin. Lalu kemudian yang paling penting juga Bapak dan Ibu harus selalu beraktivitas fisik secara teratur. Lalu juga waspada kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah mengalami adanya infeksi kulit ataupun gangguan kulit. Lalu yang paling penting juga untuk mencegah komplikasi ke mata tadi harus dilakukan pemeriksaan mata secara teratur. Yang paling penting juga untuk mencegah komplikasi di kakinya, Bapak dan Ibu harus waspada kalau misalnya sudah mulai ada kesemutan di kaki, atau sudah mulai ada rasa terbakar, sudah mulai ada baal dan luka pada bagian bawah kaki. Kalau misalnya sudah mengalami adanya gejala-gejala tersebut, maka segera konsultasikan kepada dokter. Tanyakan bagaimana cara menghindarinya dan juga penanganannya. Lalu untuk diet daripada diabetes mellitus ataupun pola makan yang dianjurkan untuk pasien diabetes mellitus. Nah, yang paling penting itu ada yang disebut dengan 3J. Jadi Bapak dan Ibu itu harus tepat jadwal makannya, harus tepat jumlah makanannya dan tepat jenis makanannya. Jenis makanan yang dipilih itu yang indeks glikemiknya itu rendah. Kalau indeks glikemiknya rendah, maka kadar gula darahnya itu tidak akan cepat naik gitu. Jadi bagus untuk pasien-pasien yang diabetes mellitus. Contoh yang indeks glikemiknya rendah itu adalah nasi merah serta roti gandum. Terus perbanyak konsumsi sayur dan buah dan mengurangi makan makanan yang manis ataupun yang menggunakan pemanis buatan. Lalu untuk jenisnya tadi yang seperti nasi merah, roti gandum. Lalu untuk jumlahnya, kalau bisa perbanyaknya itu adalah yang sayur dan buah, karbohidrat dan juga kalorinya kalau bisa dibatasin. Lalu untuk waktunya sendiri ataupun jamnya juga harus diatur supaya Bapak dan Ibu ini sendiri makannya itu harus tepat waktu dan juga pas kalau bisa sebelum jam 7 malam itu sudah
makannya sudah tidak ada lagi makan di atas jam 7 malam. Lalu untuk mencegah komplikasi selanjutnya dengan olahraga, latihan fisik, olahraganya itu dengan prinsip baik, benar, tepat, dan terukur. Prinsip baik dan benar itu bagaimana? Jadi sebenarnya sebelum melakukan latihan fisik, kalau misalnya memungkinkan, Bapak dan Ibu bisa cek gula darah dulu. Nanti dicek, kalau misalnya hasilnya kurang dari 70 ternyata gula darahnya, atau ternyata gula darahnya lebih dari 250, maka latihan fisiknya ditunda dulu. Karena nanti beresiko terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, begitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin melakukan latihan fisik, yang paling penting juga harus sarapan dulu. Atau kalau misalnya sudah sarapan, kalau bisa itu 1 jam setelah makan latihan fisiknya dilakukan. Lalu juga yang paling penting, kalau misalnya menyuntikkan insulin, kalau bisa itu di daerah yang tidak banyak gerak, gitu, ketika melakukan olahraga. Lalu kalau misalnya melakukan latihan fisik menggunakan alas kaki yang nyaman, pakaian-pakaian yang nyaman. Terus berolahraga di tempat yang rata, jangan yang berbatu-batu. Terus yang paling penting juga prinsipnya itu terukur, di mana latihan fisiknya intensitasnya sedang, dengan durasinya itu 150 menit per minggu. Atau kalau misalnya mau 3 hari saja itu bisa 3 kali 50 menit. 50 menitnya itu ada pemanasan 10 menit, latihan intinya 30 menit, dan pendinginannya 10 menit. Lalu kalau misalnya Bapak dan Ibu takut misalnya kakinya luka gitu ya, maka harus kita lakukan perawatan kaki untuk mencegah amputasi ataupun komplikasi kaki tadi. Yang paling penting itu adalah dengan memberikan pelembab ataupun lotion ataupun Vaseline pada daerah kaki yang kering. Tujuannya itu supaya tetap lembab. Tapi diusahakan jangan di sela-sela jari juga, karena di sela-sela jari itu kan sifatnya lembab. Jadi kalau misalnya dikasih lotion juga itu bisa berisiko terkena infeksi jamur gitu. Jadi kalau bisa di daerah yang kering saja gitu ya. Lalu juga gunting kuku secara teratur. Gunting kukunya juga harus mengikuti bentuk normal kaki ya, jangan terlalu dekat dengan kulit, jangan meninggalkan tajam gitu ya, jadi nanti gampang luka. Lalu juga bersihkan kakinya setiap hari, lalu pakai alas kaki yang nyaman, yang datar gitu ya. Nanti dilihat dulu sebelum menggunakan alas kaki apakah ada duri ataupun batu yang nanti dapat menyebabkan terjadinya luka. Kalau misalnya sudah terdapat adanya luka ataupun sudah terdapat adanya peradangan, maka segera konsultasikan kepada dokter. Nah, sekian Bapak dan Ibu terkait dengan materi kita pada hari ini. Kalau misalnya Bapak dan Ibu nanti ada pertanyaan, bisa menanyakan di kolom chat grup WhatsApp-nya. Nah, sekian dari saya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.